Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nove Heronisa dari kelas 2 PAI Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan Rasulullah SAW yang dapat diteladani dalam pendidikan Islam. Islam memiliki tokoh panutan dalam melaksanakan kepemimpinan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinannya menjadi tolak ukur yang dapat diterapkan pada setiap zaman. Nabi Muhammad telah mencontohkan bagaimana kepemimpinannya dapat berhasil. Beliau menjadi sosok ideal dapat dijadikan modeling dalam berbagai hal. Pengangkatan beliau sebagai Rasul adalah untuk memimpin manusia dan alam semesta serta dijadikan teladan. Kepemimpinan Nabi Muhammad sangat penting dan perlu digali lebih dalam untuk dijadikan rujukan keteladanan kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan dan dalam rangka menciptakan pemimpin masa depan yang baik melalui keteladanan Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, di mana terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa dalam diri Nabi terdapat keteladanan yang dapat dicontohkan oleh orang-orang di zamannya ataupun setelahnya. Namun, khalifah setelah beliau memiliki karakter masing-masing dan diantaranya belum melaksanakan kepemimpinan dengan sempurna. Misal, Khalifah Utsman bin Affan yang meninggal karena fitnah di masyarakat akibat ketidakcakapannya dalam memimpin. Karenanya, untuk melihat kembali bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad dilaksanakan, banyak rujukan yang dapat dijadikan pedoman bagi umat muslim. Di antaranya yaitu Al-Quran, hadis, karya-karya para ulama, sejarah Islam, dan itu merupakan beberapa sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui kehidupan dan biografi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh, sehingga beliau memiliki gelar uswatun hasanah dan layak menjadi pemimpin. Melihat sifat publik Nabi Muhammad SAW di mana berkaitan dengan kepemimpinan, sifat Nabi Muhammad tersebut mengkategorisasikan ke dalam komponen kepemimpinan transformasional pendidikan. Di antaranya yang pertama, sifat Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan, memulai dari diri sendiri, mampu menularkan dan memengaruhi, serta memiliki etika atau nilai moral termasuk dalam kategori komponen idealis influenced, yang artinya pengaruh ideal kepemimpinan. Ketiga sifat tersebut dimaksudkan bahwa perilaku pemimpin harus menjadi teladan di mana akan menimbulkan penghormatan dan kepercayaan oleh bawahan. Yang kedua, sifat Nabi Muhammad SAW memberikan pujian atau motivasi termasuk dalam kategori komponen inspirational motivation, yang artinya motivasi yang menginspirasi. Pemimpin yang memiliki sifat tersebut dapat menimbulkan kepercayaan diri, membuat hati tenang, dan mampu menginspirasi komponen pendidikan untuk menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Yang ketiga, sifat Nabi Muhammad SAW selalu musyawarah untuk memecahkan masalah, termasuk dalam kategori komponen intellectual simulation atau simulasi intelektual. Dalam musyawarah terdapat proses curah pendapat sehingga ketika terjadi masalah, semua anggota dapat memberikan kontribusinya. Dalam hal ini, pemimpin menggali ide dan solusi dari orang yang memimpinnya dan bermuara pada solusi pemecahan masalah. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pertama, sifat-sifat keistimewaan Nabi Muhammad dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat personal, di antaranya jujur, amanah, tabligh, fatonah, karismatik, keyakinan diri yang kuat, komitmen tinggi, pekerja keras, dan tekun. Sedang sifat kedua yaitu sifat publik, di antaranya mulai dari diri sendiri, memberikan keteladanan, komunikasi efektif,
dekat dengan umat, selalu bermusyawarah, memberikan pujian atau motivasi, mampu menularkan dan memengaruhi, dan memiliki etika atau nilai-nilai moral. Kedua, transformasi model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan adalah melalui transformasi sifat-sifat publik yang diintegrasikan dengan sifat personal yang diaplikasikan dalam organisasi lembaga pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.